Ujian ini sidang terbuka, bisa dibacakan aja sanksinya. Siap. Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1 Saudara Erin Tuah Damani SHMH, terlapor 2 Saudara Mangapul SH, dan terlapor 3 Saudara Heru Anindyo SHMH LLM berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, mengusulkan kepada terlapor diajukan ke Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, masih ingat gak nih kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Surabaya, teman-teman ya? Nah, hingga perkara ini, kasus ini bergulir sampai ke pengadilan. Nah, pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut ya inisialnya RT ya, sebut saja Ronald Tanur ya. Siapa yang nggak kenal Ronald Tanur ya? Perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Dan kemudian putusannya memvonis bebas si RT. Oleh kemudian putusan tersebut menjadi kontroversi, menjadi polemik. Orang yang diduga telah melakukan ya pembunuhan kok bisa divonis bebas, diputus bebas. Wow ya, benar-benar membagongkan. Nah, akhirnya hakim, 3 hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial, diperiksa, dan akhirnya Komisi Yudisial menemukan 5 fakta. Dan mau tahu infonya? Komisi Yudisial memberikan sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim yang pernah memeriksa mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya, teman-teman ya. Komisi Yudisial memberi sanksi terhadap 3 hakim, oknum hakim tersebut untuk diberhentikan, dan KY sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung dan Presiden agar 3 oknum hakim tersebut diberhentikan, dipecat, teman-teman ya. Nah, mau tahu info lebih lanjutnya silakan nonton video ini sampai selesai ya. Karena hakim ini diduga telah melanggar kode etik berat ya. Kode etik berat sehingga dilakukan pemberhentian, diberi sanksi. Nah, silakan tonton videonya sampai selesai ya. Putusan, para terlapor terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Untuk pertimbangan majelis sidang pidana tidak perlu dibacakan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim dan jenis sanksi. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilanggar oleh majelis hakim, angka 1.1 butir 2, angka 1.1 butir 7, angka 2.1 butir 2, angka 8, dan angka 10. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB 4/2009/02/SKB PKY 4/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, junto pasal 5 ayat 2 huruf B, pasal 5 ayat 3 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02 PB-MA 9/2012 dan 02 PB-PKY-09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Tingkat dan jenis sanksi. Ujian ini sidang terbuka, bisa dibacakan aja sanksinya. Siap. Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1 Saudara Erin Tuah Damani SHMH, terlapor 2 Saudara Mangapul SH, dan terlapor 3 Saudara Heru Anindyo SHMH LLM berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, mengusulkan kepada terlapor diajukan ke Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim. Rekomendasi Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial akan mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal usul
usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan para terlapor. Selanjutnya Komisi Yudisial memonitor penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung. Demikian, terima kasih. Kasus tersebut alhamdulillah sudah direspon dengan cepat oleh KY mitra kami. Ya, tadi Ketua KY langsung mengumumkan bahwa dalam kasus tersebut 3 hakim sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan. Itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Ya, itulah teman ya, sidang pembacaan sanksi pemberhentian terhadap 3 oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memeriksa perkara pembunuhan di daerah Surabaya, di mana terdakwanya yaitu RT ya, Ronald Tangur ya, karena hakim ini diduga telah melakukan pelanggaran etik berat sehingga dia diberi sanksi, diberhentikan. Kasihan ya, ini moral sebenarnya ya. Ada apa sebenarnya? Ini kan penegak hukum, wakil atau si tangan Tuhan, kok bisa seperti ini gitu ya. Tapi itulah proses mekanismenya. Komisi Yudisial telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan akhirnya KY atau Komisi Yudisial menemukan fakta-fakta ya. Komisi Yudisial itu adalah pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap hakim ya, hakim yang telah atau sedang melakukan pemeriksaan atau mengadili suatu perkara di pengadilan. Nah, tugasnya di situ teman-teman ya. Nah, oke, baik teman-teman, semoga informasi di video ini bermanfaat untuk kita semua. Kedepankan hati nurani ya. Hukum tetap harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Nah, oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat.